Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana dengan NIM 0314241003, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah leksikografi dengan dosen pengampu Bapak Budiman MPD. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana para penyusun kamus seperti KBBI bisa mengetahui mana kata yang sedang tren dan mana yang sudah usang? Dan bagaimana mereka memilih contoh kalimat yang tepat? Rahasianya terletak pada sebuah harta karun digital yang disebut dengan korpus linguistik. Mari kita pelajari bersama-sama. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas materi tentang korpus linguistik dalam leksikografi. Apakah itu korpus? Ada yang tahu tidak? Kalau menurut John Sinclair, seorang pelopor linguistik korpus, dia berpendapat bahwa korpus adalah kumpulan teks bahasa yang dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur untuk mempresentasikan penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Sederhananya, korpus seperti perpustakaan raksasa yang berisi jutaan teks, mulai dari berita, novel, percakapan sehari-hari, hingga media sosial yang siap dianalisis secara digital. Bagaimana korpus itu dibuat? Ternyata dalam pembuatan korpus ada prosesnya. Yang pertama itu pengumpulan data, mengumpulkan teks dari berbagai sumber yang mewakili ragam bahasa. Yang kedua, anotasi, memberikan label seperti kelas kata, struktur kalimat, dan konteks penggunaannya. Dan yang ketiga, analisis, menggunakan tools komputasi untuk mengekstrak pola penggunaannya. Korpora atau bentuk jamak dari korpus dapat dikategorikan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, korpus umum. Contohnya itu Korpus Bahasa Indonesia UI. Yang kedua, ada korpus khusus, misalnya Korpus Bahasa Ilmiah atau Jurnalistik. Menurut Tony Mineri and Andre Wilson, anotasi dalam bentuk korpus memungkinkan leksikografer melihat tidak hanya kata, tetapi juga grammar, kolokasi, dan frekuensi penggunaan. Korpus memiliki peran sentral dalam leksikografi modern. Svan Sayan menyatakan bahwa korpus itu menjadi sumber data utama yang objektif dan andal dalam penyusunan kamus. Perannya itu seperti menyediakan data aktual penggunaan bahasa, membantu menentukan makna, contoh kalimat, dan variasi penggunaan, dan mengidentifikasi kata-kata baru atau kata yang sudah usang. Tanpa korpus, penyusunan kamus hanya mengandalkan intuisi atau contoh buatan yang mungkin tidak mencerminkan bahasa yang benar-benar digunakan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu manfaat korpus bagi leksikografer. Teman-teman tahu tidak apa saja manfaat korpus bagi para leksikografer? Yang pertama itu akurasi yang lebih tinggi. Data korpus memastikan definisi dan contoh didasarkan pada fakta penggunaan bahasa. Yang kedua, efisiensi waktu. Pencarian dan analisis data menjadi lebih cepat. Yang ketiga, dukungan untuk analisis kolokasi. Misalnya, kata makan lebih sering berpasangan dengan kata nasi daripada kata obat. Yang keempat itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Menentukan mana kata yang pantas dimasukkan ke dalam kamus. Menurut korpus linguis Susan Hanston, korpus itu memungkinkan leksikografer melihat pola bahasa yang tidak terlihat oleh mata telanjang seperti perubahan makna secara bertahap atau penggunaan metafora yang konsisten. Contoh aplikasinya,
Sebagai contoh, mari kita lihat kata gawai dengan korpus. Kita bisa melihat frekuensi penggunaannya, konteks kalimat, dan perbandingannya dengan kata smartphone. Hasil analisis ini membantu penyusun kamus memutuskan apakah gawai sudah layak menjadi entry utama. Adapun simpulan dari pembahasan tentang korpus linguistik dalam leksikografi adalah korpus itu kumpulan teks bahasa yang terstruktur dan terdigitalisasi, berfungsi sebagai database raksasa yang merekam penggunaan bahasa secara autentik. Dalam proses pembuatan korpus meliputi 3 tahap utama. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua anotasi linguistik, dan yang ketiga analisis komputasional yang bersama-sama membentuk fondasi data yang andal. Selanjutnya yaitu peran korpus dalam leksikografi telah mengubah paradigma dari penyusun kamus yang intuitif menjadi berbasis data empiris, memastikan setiap entry kamus didukung oleh bukti penggunaan nyata. Adapun manfaat bagi leksikografer sangat nyata, mulai dari peningkatan akurasi definisi, efisiensi waktu, kemampuan melacak, perkembangan kosakata, hingga analisis kolokasi dan pola bahasa yang tidak terlihat secara kasat mata. Secara keseluruhan, kehadiran korpus linguistik telah merevolusi dunia leksikografi, mengubah kamus dari sekedar katalog kata menjadi cermin dinamis yang merefleksikan kehidupan bahasa masyarakat secara real time. Dengan korpus, kamus tidak hanya mencatat bahasa, tetapi juga menangkap denyut nadi perkembangan bahasa itu sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.